Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, David, di channel Mas David. Oke? Jadi pada hari ini saya itu sedang melaksanakan moto camping nih ceritanya ya. Untuk pertama kalinya saya untuk melakukan moto camping. Dan moto camping kali ini kita berada di mana? Di Bukit Semut. Di Bukit Semut di Desa Binangun, Kecamatan Banyumas. Dan video kali ini saya ingin mereview tenda yang ada di belakang ini, Naturhack Taga 1 ya. Kalau Indonesianya gitu. Kalau luar negerinya One lah gitu kan. Dan ini sekalian sama pemiliknya, Bro Rizal, yang memiliki tenda Naturhack Taga 1 ini. Dan kebetulan tadi malam juga saya pinjam ya untuk uji coba juga nih. Diberi kesempatan buat memakai tenda ini. Dan yuk kita coba review tendanya seperti apa dan spesifikasinya seperti apa. Kita lihat bareng-bareng, oke? Tapi sebelum lanjut, dimohon untuk support terus channel saya, channel Mas David, dengan cara di like, share, komen, dan subscribe, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video dan konten-konten lainnya. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya, biar kalian itu tahu ketika saya upload video terbaru. Oke? Dan yuk, nggak usah lama-lama, kita langsung cek aja tenda Naturhack Taga 1. Oke, yuk. Oke, ini kita akan mereview tenda Naturhack Taga 1 milik Bro Rizal. Dan yuk kita tanya-tanya dan kita ulas spesifikasinya seperti apa. Yuk, monggo diperjelaskan, Mas. Ya, di Naturhack Taga 1 ini bahan utamanya kalau di deskripsi pakai nilon ripstop 20D untuk outernya. Outer. Untuk bathtubnya sendiri atau floor pakai 30 nilon ripstop juga, warna abu-abu. Nah, konstruksi dari Taga ini memakai sistem single frame, satu di sebagai bodi dan satu sebagai atap agar lebih lega di bagian dalam. Oh iya. Ini untuk kapasitas berapa sih? Kalau ini kapasitas satu orang. Satu orang ya? Ya, yang 2 orang juga ada. Juga ada. Berarti Taga 2 ya? Dan terdapat 4 gailen di setiap dindingnya, ada 4 sisi, dan toggle tent untuk mengikat pintu saat digulung. Dan pasangnya sendiri sudah histek ini, aluminium, jadi lebih kokoh dengan 3 sisi untuk menancap ke tanah. Dan ini ada penariknya. Itu bawaannya? Bawaan asli Taga. Oke. Terus ada berapa pasak berarti totalnya? Bawaan ada 12 pasak. 12 pasak. Ya. Tapi yang terpasang berarti? Kalau full terpasang 12 bisa, kalau ini dipasang. Oh ya, untuk tali itunya ya. Gailennya. Untuk di bagian belakang bisa dilihat ada ventilasi yang bisa dibuka tutup dan terdapat reflektor. Jadi terlihat di saat gelap ya. Dan pintunya hanya satu di bagian depan, namun di sini juga ada di dalam, nanti kita tunjukkan ada resleting kecil untuk menaruh barang-barang. Jadi di sini vestibul di bagian ini bisa dipakai untuk menaruh barang seperti helm sekarang untuk motocamp ataupun sepatu saat camping. Oke. Terus bagian dalam. Oke. Kita buka. Di sini resleting ditutup dengan menggunakan nilon dan juga fasteners ataupun sering disebut velcro. Nah, untuk sebagai penguncinya ya. Ya, dan setiap jahitan ditutup dengan kain lagi. Nah, di sini ada pakai resleting YKK luar dalam dan di seal pastinya. Setiap jahitannya. Setiap jahitannya. Ya. Gulung.
Di bagian inner juga terdapat 2 resleting GKK, 2 sisi dan luar dalam. Bisa digulung lagi. Backpack di sini. Produk sendiri ya mas. Produk sendiri. Generasi pertama. Generasi pertama. Apa itu namanya? Namanya YSR Simple Pack. Simple Pack. Ya, kapasitas 21 liter untuk seri ini. Brand lokal ya. Lokal. Buatan sendiri nih yang punya Bro Rizal langsung. Ya. Oke. Kita masuk ke dalamnya. Untuk lebarnya sendiri kalau tidak salah itu 90 cm. Cukup lega. Oke. Tadi malam juga saya dengan memiliki postur tinggi 178 hampir 180 ya. Dengan berat badan 100 lebih. Jadi untuk pakai taga ini masih cukup lega sih untuk diri saya. Oke, lanjut Mas. Ya. Di dalamnya ada pocket kecil di sini. Untuk tempat apa aja? Tempat aksesoris seperti handphone, kunci dan lain-lain. Oke. Dan setiap jahitan sudah disil rapi, sampai di pintu pun disil. Dan tinggi floornya kurang lebih 10 sampai 15 cm, 15 cm. Nah, panjangnya sangat lega. Dan untuk di bagian kepala masih ada kurang lebih 15 cm. Ini untuk ukuran tinggi berapa Mas? Sampean 170. 170 ya. Ya. Untuk top atas masih sekitar 20 sentian ya. Iya, masih lega sekali. Untuk Terus orang duduk pun masih lega. masih lega ya. Dan ada hook untuk lampu. Dan di sini seperti yang tadi dijelaskan ada pintu kecil menaruh barang-barang di luar. Masih lumayan lega. Iya. Tadi malam saya juga memasukkan helm di situ, terus sama keril yang 55 liter. Masih cukup sih. Cukup sekali. Terus untuk tes panjang Untuk tinggi 170. Coba. Masih ada lebih di bagian kepala. di bagian kepala masih lebih ya. Sekitar berapa? Kurang lebih 10 cm. 10 cm. Terus untuk bagian kaki Masih sekitar sangat 20 Iya. cm lebih. Berarti total kira-kira masih ada sisa ruang 30 cm ya untuk panjangnya ya. Kurang lebih panjangnya 210 kalau di deskripsi. Di deskripsi ya. Iya. Soalnya ini kan aslinya untuk orang luar negeri ya Mas ya. Ya, Jadi posturnya kan udah besar-besar ya. Besar-besar. Jadi kalau dipakai untuk orang Indonesia ya masih sangat lega sih. Masih sangat lega. Walaupun ini tenda kapasitas 1. Dan di sini outer dan inner itu menyatu jadi satu. Menyatu jadi satu. Jadi untuk setup saat hujan itu sangat Simpel ya. simpel dan Mudah dalamnya praktis. tidak akan basah. Iya. Cuma ini ada pembatasnya pakai mesh ya. Jaringnya. Jaring. Agar sirkulasi udara lebih lancar, mengurangi Iya. kondensasi walaupun hanya satu layer atau satu wall, single wall. Terus juga ini ya, kalau ada serangga atau apa tidak masuk ya. Tidak masuk rapat semua. Oke. Terus apa lagi Mas? Terus di sini sebenarnya dalam pembelian ada footprint, namun sekarang tidak dibawa. Jadi Diganti. memakai footprint pribadi, iya. Berarti buatan sendiri ya. Yang lebih ringan. Ya. Itu tadi spesifikasinya, dan ini saatnya kita buat tanya-tanya nih. Keuntungan atau kekurangannya apa aja dari tenda Taga 1 ini? Kalau dari kelebihannya pastinya ini lebih murah untuk kapasitas satu orang dengan spesifikasi seperti tadi Iya. dibandingkan dengan brand-brand dari Amerika ataupun dari mana yang bisa mencapai harga 2 sampai 5 juta untuk
bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini ya. Tapi dengan Natur Hike ini dengan harga berapa? Kemarin beli di harga 1,2. 1,2 ya. Worth it untuk satu orang, nyaman dan pastinya Masih terjangkau ya untuk terjangkau. orang Indonesia ya Indonesia. dengan harga segitu. Terus keuntungannya apa lagi? Keuntungannya materialnya sangat bagus. Menurut saya cukup untuk iklim di Indonesia. Gitu ya. Iya. Oke, Setupnya mudah dan yang pasti ringan. ringan. Untuk beratnya sendiri berapa? Kalau berat full dengan termasuk footprint kurang lebih 1,1 kilo. 1,1 kilo Iya, itu bersih ya sama footprint ya. Untuk tanpa footprint kurang lebih 900 gram. 900 mendekati 1 kilo. Berarti 900 sampai 1 kilo ya. Iya. Oke. Oke, itu tadi kan untuk kelebihannya ya. Dan sekarang untuk kelemahannya atau kekurangannya untuk Natur Hike Taga 1 ini itu apa aja? Kalau kekurangannya menurut saya selama penggunaan pada saat hujan. Jadi kalau hujan itu kadang kalau hujan intensitas deras kadang pernah nyiprat sampai di sini. Jadi mesti ngelap lagi. Oh gitu. Ya tapi untuk dalam aman, floor aman. Nyiprat kecil di sini dan nyangkut. Ini kan mesh polyester jadi tidak langsung masuk tapi menyangkut di sini airnya. Jadi kayak ngembun gitu ya. Ya ada bintik-bintik di sini lah, aman. Selebihnya aman. Dan mungkin kondensasi masih normal. Tidak rembes, cuma seperti embun-embun kecil di sini. Iya. Iya. Tapi kalau misal di suhu yang sampai minus kayaknya bisa jadi bunga es ya kayaknya ya, hasil dari kondensasi tersebut loh. Ya mungkin di bagian luar iya, di dalam tidak sampai. Kalau di review sebelumnya. Terus apa lagi untuk kekurangannya? Kurangan hanya itu selama ini yang ditemukan. Cuma saya mau menambahkan ya, karena tadi malam pakai, Ya. ini kekurangannya satu lagi di pintunya, bener nggak? Kalau pintu iya, Ya agak sempit ya. agak sempit untuk keluar masuk. Iya, apalagi dengan postur badan yang seperti saya, tinggi 178 dengan berat badan 100 lebih, kan gemuk. Jadi untuk akses ke luar masuknya ke tenda ini agak susah. Ya, Karena posisi di ini termasuknya rendah ya, iya, bukan di tengah. di tengah ya. Kalau di tengah kayaknya malah enak sih, Lebih lega. lebih iya. lega. Ya. Itu kekurangan tambahan dari saya. Terus ini tenda ini sudah dipakai di gunung mana saja? Tenda ini pertama di Perahu, kedua di Sumbing, dan ketiga di Lawu. Tiga Untuk gunung. gunung-gunung besar ya. Iya. Selebihnya paling dipakai 2 kali capture. Sekarang dan sebelumnya di Mana Mana Pramuka, Pramuka. waktu pertama kali kita ketemu ya. ya. Oke. Berarti saat mendaki gunung itu kondisi cuaca aman ya? Aman. Ya tadi ya yang tadi saya bilang pertama di Sindoro di Sumbing dan di Perahu cuaca berangin, namun tanpa gailen dipasak tetap aman. Aman. Ya. Ya. Ini memang terlihat kokoh sih. Terus juga agak bentuknya agak melawan angin ya. Jadi apa? Angin itu masih bisa menghindar lah ibaratnya. Oke, jadi itu ya review tentang tenda Natur Hike Taga 1 milik Bro Rizal yang tadi malam saya pakai untuk motocamp di Bukit apa namanya? Lupa. Bukit Semut, Desa Binangun, Kecamatan Banyumas. Itu sedikit review. Jadi kalau ingin menambahkan, saya itu merekomendasikan tenda ini untuk kegiatan motocamping. Kenapa? Karena tenda ini termasuknya kecil ya, karena untuk kapasitas 1 orang. Terus dalam segi pengemasan dia kecil dan tidak terlalu memakan banyak ruang ya untuk penyimpanan. Terus frame juga singkat
karena satu ya dua lah ya framenya ya, termasuknya ya 2 frame. Terus pemasangannya juga ringkas, ketika kita lagi touring atau kita kemana menggunakan motor, terus kita menuju ke tempat camping area ya, di saat hujan itu cepet banget sih untuk pemasangan ini. Jadi dalamnya nggak basah. Terus kalau tenda-tenda yang 2 layer kebanyakan kan kita pasang yang dalam dulu. Pasang dalam dulu, kondisi hujan, akhirnya kondisi inner itu basah. Terus kita tutupi lagi dengan outer. Tapi Naturhack Taiga 1 ini itu sudah menyatu antara inner dan outer. Jadi akhirnya ketika dipasang saat hujan itu nggak begitu ribet lah ya, langsung pokoknya kering lah gitu. Oke, mungkin itu sedikit review tentang Naturhack Taiga 1. Dan sekalian penutupan, sebelumnya saya terima kasih buat Bro Rizal karena telah memberikan kesempatannya untuk saya pribadi untuk memakai tendanya gitu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak. Dan buat teman-teman juga saya ucapkan terima kasih banyak juga karena telah menonton video saya ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa juga untuk di like, share, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video dan konten-konten lainnya. Dan jangan lupa juga untuk di klik tombol loncengnya biar kalian itu tahu ketika saya upload video terbaru. Oke? Dan saya David. Saya Rizal. Matur nuwun. Bye bye.